Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi Anda penonton video ini. Nah, kali ini kami akan menjelaskan mengenai analisis vertikal. Nah, pertama-tama sebelum memulai presentasi, saya ingin memulai dengan menjelaskan dulu siapa saja yang akan mempresentasikan hari ini. Nah, hari ini analisis vertikal akan dipresentasikan oleh saya, Muhammad Arif Hibatullah, dan Cahya Alwin, dan terakhir rekan saya, Saudara Tito Imran. Nah, setelah itu, saya juga ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih yang bakal kita bahas pada kali ini. Nah, pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian analisis vertikal, kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Alwin yang akan menjelaskan mengenai fungsi dari analisis vertikal, dan terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Tito mengenai contoh analisis vertikal agar menyempurnakan presentasi kali ini. Nah, langsung saja. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian analisis vertikal. Nah, sebelum masuk ke analisis vertikal, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksud saya, laporan keuangan adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang. Nah, transaksi-transaksi yang ada di laporan keuangan bisa jadi transaksi debit maupun kredit. Nah, biasanya dalam satu laporan keuangan akan terdapat yaitu satu, laporan laba rugi, kedua, laporan perubahan modal, ketiga, laporan arus kas, dan terakhir, laporan neraca. Nah, setelah saya jelaskan mengenai laporan keuangan, saya ingin melanjutkan. Berarti saya sudah bisa menjawab pertanyaan kedua yang ada di slide ini. Bagaimana dengan analisis vertikal? Nah, setelah mengetahui apa itu laporan keuangan bisa dianalisis dan banyak cara untuk menganalisisnya. Akan tapi, dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis vertikal. Nah, langsung saja. Analisis vertikal adalah metode laporan keuangan yang menggunakan persentase untuk menunjukkan hubungan masing-masing komponen di dalamnya. Nah, analisis vertikal ini akan dihubungkan dengan komponen dan disatukan dalam satu laporan seperti itu. Nah, ada juga alasan kenapa dinamakan analisis vertikal. Nah, dinamakan analisis vertikal ini karena pengerjaannya itu secara vertikal atau menurun ke bawah seperti itu. Nah, selain itu, analisis vertikal ini memiliki kelebihan dari analisis yang lain. Apa kelebihannya? Dia bisa menganalisis hanya satu laporan keuangan tanpa perlu ada perbandingannya seperti itu. Nah, kan kalau yang ada perbandingannya itu seperti analisis horizontal ya kan. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman rekan saya, itu Saudara Cahya Alwin. Ya, melanjutkan presentator sebelumnya, saya akan menjelaskan materi mengenai ini, ya, fungsi analisis vertikal. Oleh saya sendiri, ya, nama saya nih, samping. Ya, supaya lebih mudah kita memahami tentang fungsi dari analisis vertikal, jadi kita sambil praktek, sambil kita lihat datanya secara langsung. Ya, langsung aja kita pelajari ya. Oh ya, sebelumnya pengertiannya dulu ya untuk fungsinya analisis vertikal ini. Jadi fungsinya itu adalah menunjukkan tren yang baik maupun tren yang kurang baik dalam laporan laba rugi atau laporan keuangan dari suatu perusahaan atau organisasi. Tren yang dimaksud tuh bisa kita lihat dari beberapa bagian. Misalkan kita mau lihat dari pemasukannya, eh pemasukannya atau mungkin seperti tren bebannya. Ya supaya lebih gampang kita lihat datanya lah. Di tahun 2016 dan 2017 ini. Tahun 2016 ini bahan operasional operating expense-nya ini
dari 100% pemasukan, dari 100% keuangannya ini ada beban operasional sebesar 17,4%. Itu tahun 2016. Sedangkan di tahun 2017 itu menunjukkan bahwa beban operasionalnya itu hanya sebesar 17%. Yang mana berarti ada pengurangan di beban operasional sebesar 0,4% ya. Jadi bisa kita bilang bahwa dari tahun 2016 ke 2017 itu ada peningkatan berupa tren yang baik dari sisi beban operasional, tren baik di beban operasionalnya. Terus kalau dari data di samping ini bisa kita lihat juga bahwa uh, pemasukan bersihnya, net income-nya itu juga menunjukkan tren yang baik. Di mana tahun 2016 tuh menghasilkan dari 100% pemasukannya ya, penjualannya, net sales-nya ada sebesar 11,4%. 11,4% dari 100% ini adalah net income kita, pemasukan bersih. Sedangkan di tahun 2017 net income-nya lebih besar lagi, yaitu 12,6% dari 100% seluruh penjualannya. Yang berarti dari net income sendiri juga menunjukkan adanya tren yang positif, tren yang baik. Jadi bisa kita analisis sendiri lah fungsinya dari yang sudah saya jelaskan tadi, bisa dikembangkan sendiri. Ya tapi ya itu tadi lah. Mohon maaf kalau misalkan saya nengok-nengok ke kiri terus, soalnya monitor saya ada di kiri tapi kamera saya di depan. Mungkin segitu saja sih penjelasannya tentang fungsi dari analisis vertikal. Akan dilanjut oleh partner saya yang satunya lagi, yang terakhir oleh Tito. Silahkan. Baik, pada bagian kali ini kita akan memberikan contoh perhitungan analisis vertikal. Di sini ada data laporan keuangan, di mana dari laporan keuangan tersebut nantinya akan kita analisis secara vertikal. Seperti yang sudah teman saya jelaskan di awal, bahwa analisis vertikal adalah analisis dengan membandingkan bagian atau pos pada laporan keuangan dengan bagian yang lain dalam satu periode tertentu. Adapun bentuk dari perbandingan tersebut bisa dalam bentuk rasio, persentase, atau analisis impas. Tapi di sini kita akan menggunakan rasio. Selain perhitungan yang mudah, rasio ini juga paling sering digunakan oleh dalam menganalisis laporan keuangan. Adapun rasio sendiri sebenarnya ada banyak, tapi di sini kita cuma menampilkan 4 rasio, di mana 4 rasio ini adalah yang paling sering digunakan dalam menganalisis sebuah laporan keuangan, di mana masing-masing rasio terdapat subrasio sendiri. Dan mulai dari probabilitas, di sini ada 3 rasio. Sebenarnya dari masing-masing rasio terhadap punya banyak subrasio, tapi di sini kita cuma menampilkan 2-3 subrasio yang kami rasa subrasio tersebut adalah yang paling sering digunakan dalam analisis vertikal. Baik, kita mulai saja dari rasio probabilitas. Yang pertama ada rasio laba terhadap ekuitas atau return of equity ratio. Adapun rumus dari ROI ini yaitu laba dibagi modal. Oke, laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Maka akan ditemukan nilai 32,42%. Selanjutnya rasio laba terhadap aset, yaitu laba dibagi dengan aset, sedangkan rasio pengembalian penjualan yaitu dengan rumus laba dibagi dengan penjualan. Selanjutnya rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio, di mana rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Aset lancar dibagi dengan hutang lancar ditemukan dengan nilai atau hasil 2,46. Selanjutnya ada rasio cepat atau quick ratio, yaitu dengan rumus aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Temunya 1,84. Rasio kas ketemu 0,79. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Yang pertama rasio hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio dengan rumus hutang dibagi dengan ekuitas. Diperoleh nilai 0,59. Selanjutnya rasio hutang terhadap aset atau debt to asset ratio. Di sini rumusnya hutang dibagi dengan aset. Hutang dibagi dengan aset diperoleh nilai 0,37. Selanjutnya rasio aktivitas. Ada rasio perputaran aset atas penjualan neto atau
total asset turnover ratio. Di sini rumusnya penjualan dibagi dengan total aset diperoleh nilai 0,89. Selanjutnya ada rasio perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover ratio. Diperoleh nilai 2,95. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.